Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Usman Nur dengan NIM 2021310221 dari ruangan INA 21A, kemudian akan membahas mengenai teks observasi. Untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita simak baik-baik video dan slide yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum melangkah kepada pembahasan, ada kalanya kita mengetahui dulu apa sih dari teks observasi itu. Jadi, teks observasi itu merupakan sebuah catatan atau naskah yang ditulis berdasarkan kegiatan pengamatan. Teks laporan hasil observasi biasanya digunakan untuk memperoleh hasil riset yang mendalam tentang manusia, hewan, tumbuhan, benda, sosial, budaya, atau suatu lingkungan tertentu. Karena definisi dari teks laporan observasi sudah kita ketahui, selanjutnya tentunya kita harus juga mengetahui apa sih tujuan teks laporan hasil observasi itu. Nah, berikut ini adalah tujuan teks laporan hasil observasi yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu 1. Informasi tentang klasifikasi. Kemudian yang kedua, informasi berdasarkan fakta. Dalam artian informasi yang disampaikan itu merupakan informasi yang betul-betul terjadi. Kemudian yang ketiga, mengambil kesimpulan. Artinya di sini setelah kita membahas, kemudian kita memberikan kesimpulan terhadap informasi yang kita sampaikan agar lebih akurat lagi. Selain itu, ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu terdiri dari beberapa macam bagian. Jadi yang pertama adalah bahwasanya teks laporan hasil observasi itu disusun secara sistematis. Hal ini dapat dipahami bahwa teks ini memiliki susunan yang urut sesuai dengan struktur teks dari hasil laporan observasi. Kemudian yang kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Artinya teks observasi ini menyajikan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi. Kemudian yang ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Artinya terkait dengan situasi-situasi yang terjadi dalam sudut pandang masyarakat, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Kemudian yang terakhir adalah teks disusun dengan bahasa yang baku dan jelas. Jadi, selain teks laporan hasil observasi itu memiliki ciri-ciri, tentunya teks laporan hasil observasi itu tidak lepas dari struktur. Nah, struktur dari teks laporan hasil observasi itu terdiri dari beberapa macam bagian. Jadi yang pertama adalah judul. Nah, judul ini merupakan salah satu hal yang menandai teks laporan dari hasil observasi. Biasanya terletak di bagian depan sebelum paragraf awal. Kemudian yang kedua adalah pernyataan umum. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini adalah salah satu hal yang berkenaan dengan pembahasan lebih khusus lagi terkait dengan pokok bahasan yang berada pada teks laporan hasil observasi kita. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Artinya apa yang kemudian menjadi manfaat setelah membaca teks laporan hasil observasi tersebut. Apa kemudian solusi atau amanat yang ditawarkan dari teks laporan hasil observasi yang kita susun. Mungkin cukup sekian dari saya terkait dengan teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan ada yang bisa kita petik dari apa yang saya sampaikan terkait dengan struktur dari teks hasil laporan observasi, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, tujuan dari teks laporan hasil observasi, dan tentunya terkait dengan definisi dari teks laporan hasil observasi itu sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.